Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara kerja dari ROS Launch, yang mana ROS Launch merupakan salah satu dari fitur ROS untuk mempermudah kita agar tidak banyak menggunakan terminal ketika sedang mengeksekusi ROS tentunya. Di sini saya akan coba menjalankan ROS Launch dengan base ROS Action ya, yang mana di forum-forum juga sering ditanyakan apakah ROS Launch hanya bisa digunakan untuk publish or subscribe saja. Subscribe saja. Di forum-forum banyak ditanyakan ya, apakah ROS Launch itu hanya bisa digunakan untuk publish subscribe saja, atau bisa digunakan untuk service, untuk action lib, atau untuk platform fitur-fitur ROS lainnya gitu. Di video ini saya akan coba ya, hal yang banyak ditanyakan di forum-forum. Mohon maaf kata-kata saya agak patah-patah karena memang saya hanya bicara tanpa teks atau bicara lurus terus terang gitu aja gitu. Saya akan coba ROS Launch untuk ROS Action Lib ya. Sebelumnya saya sudah bikin ROS Action Lib. Ini workspace-nya, saya kasih nama hehe. Lalu ada SRC, lalu ada Action Lib tutorial. Di sini yang belum ada hanyalah launch file itu sendiri gitu. Di dalam file action saya akan coba terangkan sedikit ya, untuk nambah-nambah pengetahuan tentang Baljariah tentunya. Di sini terdapat 3 topik, yang mana ini merupakan fitur dari Action Lib itu sendiri, yaitu ada goal, result, dan juga feedback. Di feedback itu terdapat 2 tipe data yang saya gunakan, yaitu integer 32 dan juga string. Feedback itu apa? Feedback itu balasan ketika klien mengirim data ke server. Jadi server akan membalas data yang dikirim oleh klien. Bukti bahwa terkadang kita perlu bukti apakah data yang kita kirimkan itu masuk atau tidak gitu. Maka tugas si server adalah mengirimkannya kembali gitu. Kalau server hanya cuma bisa read, gimana ya, klien ngirim data tapi server gak balas gitu, cuma di read, maka bisa jadi kemungkinan topik yang kita kirim salah atau tipe data yang kita kirimkan berbeda gitu. Bagaimana cara bikin launch file? Saya akan coba running ROS Action Lib ini dulu ya, tanpa menggunakan ROS Launch. Di sini tentu saja kita butuh banyak terminal. ROS core. ROS core sudah jalan, lalu ROS run Action Lib tutorial client. Klien sudah jalan. Klien belum bisa jalan apabila server belum di on kan, makanya muncul tulisan waiting server. Lalu kita coba running server ya, terus run Action Lib tutorial server action. Sudah jalan. Lalu apa yang dikirimkannya? Untuk tahu apa yang dikirimkannya, kita menggunakan topik feedback. Terus topik echo Fibonacci feedback.
udah selesai. Kita coba lagi ya. Oke, nah ini sudah jalan. Dia mengirimkan create ya. Oke, itu untuk contoh saja. Bayangkan tanpa kita menggunakan Roslance, itu kita menggunakan banyak terminal itu. Dengan adanya Roslance, run Shandip tutorial dengan adanya Roslance itu mempermudah kita tanpa menggunakan banyak terminal seperti ini loh. Bayangkan untuk running action lib satu file seperti ini aja, satu package ini aja butuh 4, 5, 6 terminal. Itu kita baru memanggil feedbacknya saja, belum goal atau resultnya gitu. Jadi butuh 2 terminal lagi sesungguhnya. Ini mungkin bisa kita gunakan untuk RQT Graph. Oke, lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya itu agar kita tidak butuh banyak terminal, karena terminal ini bukan cukup, bahkan bisa membuat sebuah monitor, sebuah PC yang kita gunakan itu berjalan sangat slowly atau lambat ini. Saya coba clear semua, exit ya. Oke. Kita coba running. Kita coba running launch file-nya. Kita akan bikin launch file. Di sini ada SRC. Kita masuk ke action lib tutorial. Nah, di sini kita akan bikin sebuah folder baru yang mana sebagai tempat base dari launch file itu sendiri. Launch, oke. CD launch, oke. Masih kosong ya. Nah, kita akan bikin sebuah file tempat kode launch itu nanti. Saya kasih nama apa, kreatif kali ya, kreatif launch. Oke. Lalu apa yang akan kita isikan di dalam file launch ini? Yang pertama tag ya. Ini mirip-mirip seperti pemrograman web. Kalau teman-teman tahu, ada tag-tag seperti HTML, lalu ada launch. Oke, kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita bikin buka kurung not pickaxe sama dengan tanda kutip. Mohon maaf, keyboard saya rusak bila menggunakan tanda kutip, maka saya harus cari terlebih dahulu file yang menggunakan tanda kutip. Saya coba cari di file yang kita bikin sebelumnya ya, SRC. Nah, saya coba cari di sini apakah ada. Nah, ini ada menggunakan tanda kutip. Keyboard saya rusak, jadi saya harus comot tanda kutip yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini. Lalu ini kita hapus saja ya. Maaf. Apa yang akan kita isikan di dalam not pickaxe ini? Yang akan kita isikan adalah nama dari package yang kita bikin sebelumnya. Apa nama package yang kita bikin sebelumnya? Inilah package, nama package yang telah kita bikin. Maka kita isi dengan itu. Oke, action lib tutorials.
Lalu apa lagi ya, oh ya, tipe ya, saya agak-agak sedikit lupa, mohon maaf. Tipe, lalu kita bikin tutup kurungnya juga, bukan tutup kurung, tanda kutip maksudnya, kita hapus ya. Tipe ini kita isi dengan nama file kita ya, nama file programnya, mana kita server.action. Server.action hanya besar ya, action. Saya tahu dari mana server.action, tentu saja dari nama file yang kita bikin ya, nanti saya akan lihatkan. Lalu selanjutnya ada nama dari launch yang akan kita bikin ini, name sama dengan, kita copy paste lagi, kita hapus lagi. Namanya adalah tentu saja server ya, bebas, mau diberi nama apapun bebas, asalkan ini sesuai dengan node yang kita bikin, dan ini sesuai dengan package yang kita bikin gitu. Oke, agar perfect kita ke bawahkan saja seperti ini. Untuk ngeprogram kita bebas ya, sebisa mungkin mata kita nyaman memandang, agar ketika kita program cukup lama, untuk waktu bisa lebih 5 jam, mata kita terlindungi. Oke, lalu outputnya itu screen ya, tentu saja. Oh ya, ini kita hapus outputnya screen. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih tag lagi, tapi tagnya itu berlawanan seperti ini, dan garis miring not. Nah, kita kasih tutup tag seperti ini. Untuk launch 1 sudah jadi ya, ini baru untuk launch server. Bagaimana dengan klien? Maka kita bikin klien seperti ini. Nah, ini tinggal kita ubah menjadi klien. Ini juga klien. Oh ya, untuk informasi saja, ini semua itu dimulai eksekusi dari yang di atas gitu. Kenapa saya meletakin server di atas? Karena memang jikalau seandainya klien di atas, klien akan memunculkan tulisan menunggu server terlebih dahulu itu, dan itu bikin mata saya sakit. Lalu ada note. Selanjutnya kita coba tutup. Garis miring launch seperti ini. Oke, ini sudah jalan ya launch seharusnya. Sekarang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu kita perlu melihat topik. Nah, sekarang apakah topik feedback itu bisa diletakin di dalam launch gitu? Jujur sebenarnya saya sudah coba hal itu, bukan tidak bisa, mungkin saya belum menemukan caranya, tapi saya punya cara lain, yaitu dengan membuat file bash ya di dalam package yang kita bikin, bash script. Jika teman-teman tidak tahu bash script, cari di internet banyak. Kita coba pindahkan ya bash script yang telah kita bikin. Saya sebelumnya sudah bikin bash script agar lebih menghemat waktu.
Ini SRC action lip. Nah, ini bus script yang sudah saya bikin, saya beri nama topik, bebas ya namanya apa saja. SRC action lip. Nah, saya coba paste di dalam ini ya. Apa isi topik .sh ini? Kita buka. Oke, dengan nano ya. Ini namanya nano. Ini ada bin.bus, lalu ada topik echo Fibonacci feedback, yang mana nanti kita tinggal eksekusi file yang ada di dalam ini gitu dengan cara titik slash. Oh ya, ini apabila kita ingin menjalankan Roslans, kita akan menjalankan client.action dan server.action. Itu membutuhkan izin ya, maksudnya itu izin dari izin eksekusi. Nah, ini kita coba cari ya izinnya, atau saya coba terangkanlah izinnya sedikit. Ini juga kita izinkan ya, chmod plus app creative.launch. Oke, warnanya sudah berubah, yang pertama putih lalu hijau, artinya file tersebut sudah bisa dieksekusi. Maaf. Oke, semuanya sudah diizinkan ya, sudah bisa dieksekusi, yang artinya file ini sudah siap di build dan dijalankan. Kita coba compile ya. Jadi tujuan dari program ini adalah, tujuan dari program yang saya bikin ini adalah bagaimana sebuah robot dapat berjalan di dalam setiap grid yang akan dilewatinya. Kurang lebih terdapat 6 grid dalam contoh kasus ya. Saya coba buka programnya sedikit. Catkin make, maaf, kita compile dulu ya, kita build maksudnya. Jadi kita asumsikan sebuah robot berjalan menggunakan 6 grid, sehingga nanti teman-teman bisa lihat ada video demonstrasinya gitu, untuk contoh saja. Sehingga dengan menggunakan action lip seharusnya lebih mempermudah user pengguna untuk memperhatikan proses dari robot tersebut. Oh ya, saya lupa, kita baru menambahkan bus itu ini ya, ini bus ya, topik dan sh. Tapi ini kita hanya bisa panggil di dalam folder action tutorial saja, kita tidak bisa panggil di luar folder ini gitu. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa dipanggil di luar file ini gitu? Caranya ya kita masukkan ke dalam launch ya, cd launch. Nah, ini kita bikin file launch yang baru. Karena saya mager, saya copy paste ya. Nah, ini tetap action lip tutorial, tetap ya seharusnya, karena memang itu nama package yang kita gunakan. Ini saya ubah jadi nama filenya topik.sh. Name ini tentu saja topiknya, ini bebas ya, topik. Nah, ini juga tetap oke, kita Ctrl S, lalu kita coba compile lagi. Catkin, oke maaf, Catkin. Oke, sudah, kita coba running ya. Cross run, maaf, cross launch, action lip tutorial, creative.launch. Oke, maaf, apakah bisa? Oke, bisa. Sekarang robot sedang berada di grid 1, robot berada di grid 2, lalu robot berada di grid 3, lalu robot berada di grid 4,
lalu robot berada di grade 5, selanjutnya robot berada di grade 6. Oke, kita coba lagi ya. Ini tidak perlu menggunakan 6 terminal sebelumnya, seperti tutorial sebelumnya itu perlu menggunakan 6 terminal. Cukup boros dan membuang waktu tentu saja. Tapi jika kalau pemula, tentu saja harus menggunakan 6 terminal dulu agar bisa mengerti ke ROS level selanjutnya gitu. Kita coba lagi ya. Oke, bisa. Robot berada di grade 1, robot berada di grade 2, robot berada di grade 3, robot berada di grade 4, robot berada di grade 5, robot berada di grade 6. Apa itu grade? Grade itu adalah saya sedikit sulit untuk menjelaskannya. Sepemahaman saya, grade itu konversi dari satuan panjang dunia asli dan juga komputer di dalam program. Teman-teman nanti satu-satu tahu sendirilah. Standard client server. Oke, saya akan coba buka salah satu programnya ya. Di klien itu goal yang saya minta 180, mendukung dari grade itu tadi ya, ada hubungannya. Lalu ada boolean 90, ini harus lebih besar dari ini gitu. Jika tidak, yang terjadi adalah timeout. Maksudnya itu data klien itu telah selesai dikirim tanpa harus menyelesaikannya gitu. Untuk di verbatim ya, untuk diverbalkan cara kerja ROS ini cukup sulit karena memang saya gak hobi ngomong. Tapi teman-teman bisa lihatlah di ROS, wiki ROS atau dimanapun gitu. Oke, mungkin sekian ya cara kerja ROS Launch. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.